Bab 2307. Sisa jiwa. Setelah berpikir sejenak, Jerry memberitahu semua orang, aku akan kembali ke negara Kyushu besok pagi dan mengirim putriku ke rumah neneknya. Kemudian, aku akan menemukan keberadaan istriku di negara Kyushu, menenangkan mereka, kemudian segera kembali untuk menangani masalah ini. Dengan seorang anak di sisinya, tentu saja sulit bagi Jerry untuk beraksi. Feli masih sangat kecil. Jerry tidak ingin dia menghadapi adegan berdarah seperti itu setiap hari. Selama jangka waktu ini, Jerry masih mengkhawatirkan Lacey. Snoggle mengatakan bahwa setelah dia menyelamatkan Feli, dia akan membawa Feli kembali untuk bersatu kembali dengannya. Sekarang, Jerry telah menyelamatkan Feli dan kembali ke kota Bahur dari kota Hydra, tetapi dia belum dapat melihat Lacey dan Snoggle. Terlepas dari apakah perkataan Snoggle itu benar atau salah, dia harus menyelesaikan masalah Feli terlebih dahulu. Stanley dan yang lainnya tentu memahami Jerry dan mengangguk setuju. Mereka mengatakan bahwa mereka akan memulihkan diri selama ini. Segera, Jerry berdiri dan berjalan keluar. Bawa aku menemui Master Sekte Dennis. Ketika Jerry bercerita tentang kota Hydra sebelumnya, Stanley juga memberitahu Jerry tentang situasi di sini. Meskipun Stanley dan yang lainnya terluka parah, itu tidak fatal. Untuk melindungi Sekte Guntur Langit, Dennis hampir dibunuh oleh Master yang dibawa oleh musuh. Ketika melarikan diri kembali ke kota Bahur, dia dalam keadaan koma. Baru sehari sebelumnya, setelah bantuan dari Stanley dan yang lainnya, dia baru saja terbangun. Namun, karena cedera Dennis terlalu serius dan hampir semua meridian di tubuhnya hancur, kalaupun Stanley mengundang dokter paling terampil di kota Bahur, dia tidak dapat menyembuhkan Dennis sepenuhnya. Saat ini, Dennis hanya bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Dia tidak bisa bertahan lama. Jerry merasa sangat bersalah tentang hal ini. Dia berpikir jika bukan karena dia, Dennis tidak akan menyinggung Noah. Sekte Guntur Langit tentu tidak akan dihancurkan. Di bawah kepemimpinan Stanley, Jerry datang ke sebuah kamar dan tiba-tiba melihat Dennis terbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak. Di samping ranjang, ada juga seorang wanita muda dengan sosok cantik, kulit putih, rambut hitam, dan wajah memikat. Jerry sedikit bingung. Dia sepertinya belum pernah melihat wanita cantik ini sebelumnya ketika dia berada di rumah tuan kota. Namun, Jerry hanya meliriknya dan tidak berpikir lain. Dia mengira wanita itu adalah pelayan yang disewa oleh Stanley untuk menjaga Dennis. "Paman Stanley, kamu di sini." Ketika wanita itu melihat semua orang datang, dia segera berdiri dan menyapa Stanley dengan sopan. Suara wanita itu jernih dan merdu, seperti suara burung. Stanley bertanya, "Bagaimana kabar ayahmu hari ini?" Baru kemudian Jerry mengetahui bahwa wanita cantik ini adalah putri Dennis. Pantas saja dia merasa wanita itu tampak tertekan begitu dia memasuki pintu. Matanya yang besar dan bergerak dipenuhi air mata. Tepat ketika wanita itu hendak berbicara, suara lemah Dennis terdengar. "Tuan Kota Stanley, terima kasih telah menjagaku akhir-akhir ini Tuan Yang." "Tuan Yang, juga Tuan Kota Hydra, apakah Tuan Yang dan Tuan Kota Hydra telah kembali? Mungkinkah aku salah lihat?" Dennis sedang berbaring di tempat tidur. Dia berusaha keras memiringkan kepalanya untuk menjawab kata-kata Stanley, tetapi begitu dia menoleh, dia melihat Jerry dan Hydras. Dalam ingatan Dennis, kedua orang ini terjebak di Sekte Senta, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Mereka pasti akan mati. Namun, Dennis tidak pernah menyangka bahwa tidak lama setelah dia membuka matanya, dia berbalik dan melihat dua orang ini. Pada saat ini, Dennis bahkan memiliki imajinasi yang kaya di otaknya. Dia sebenarnya ragu apakah dia telah mati dan berubah menjadi sisa jiwa. Dua orang yang dia lihat di depannya, Jerry dan Hydras, sama seperti dia, hanya secercah sisa jiwa. Bersambung. Bab 2308 terima dia sebagai murid. Tepat ketika Dennis sedang berpikir liar, suara hangat Stanley terdengar. "Master Sekte Dennis, jangan sungkan denganku. Tuan Yang dan Tuan Hydras juga telah kembali." Hal ini membuat Dennis makin bingung. Sebab, Stanley bisa menjawab pertanyaannya, itu berarti dia masih hidup. Pada saat ini, Jerry juga datang ke samping tempat tidur Dennis dan meminta maaf dengan sangat tulus. "Aku minta maaf, Master Sekte Dennis.
Karena masalahku telah melibatkan seluruh sekte Guntur Langit. Dennis tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangannya dengan gemetar, lalu memegang erat tangan Jerry. Kali ini, dia yakin Jerry benar-benar kembali. Untuk sesaat, mata Dennis memerah karena kegembiraan. Dia tidak menyalahkan Jerry sama sekali. Dia hanya menghela napas. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Hubunganku dengan Sekte Senta memang tidak baik. Bahkan tanpamu, mereka akan menyerang Sekte Senta. Tuan yang tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Segera, Dennis tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hari itu, aku melihatmu terluka parah dan dipenjarakan di Tungku Ilahi 9 Naga. Tuan kota juga sekarat. Kenapa kalian berdua tidak terluka sama sekali sekarang? Bagaimanapun, siapapun akan bingung jika seseorang yang dianggap sudah mati bisa berdiri di depannya dengan utuh. Sebelum Jerry dapat berbicara, Hydras menjelaskan, itu hanya Sekte Senta, mereka tidak berhak mengambil nyawa guruku. Bahkan, Noah ketakutan dan melarikan diri seperti anjing tersesat. Mengingat kejadian saat itu, Dennis juga terkejut. Awalnya, dia mengira hidupnya ada di tangan Sekte Senta. Namun, dia tidak menyangka Jerry akan turun tangan untuk membunuh semua orang dan menyelamatkannya. Kata-kata Hydras membuat Dennis merasa bingung lagi dan bertanya, gurumu. Bahkan, Stanley dan yang lainnya di satu sisi tampak bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Hydras, siapa gurumu? Kenapa aku belum pernah mendengar bahwa gurumu di sana sebelumnya? Juga, sebelumnya bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan yang menyelamatkanmu? Hydras tiba-tiba tersenyum dan berkata, guruku adalah Tuan Yang. Semua orang makin bingung dan terkejut. Tuan Yang adalah gurumu. Kalian saling kenal sebelumnya. Saat ini, Stanley merasa sedikit canggung ketika berbicara. Jerry merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Bagaimanapun, dia awalnya tidak berniat menerima Hydras sebagai muridnya, tetapi pria tua ini terlalu keras kepala. Hydras juga dengan bangga menjelaskan kepada Stanley dan yang lainnya bahwa dia telah menjadikan Jerry sebagai gurunya. Dia jelas sangat bangga menjadi murid Jerry. Jerry menyela kata-kata Dennis dan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi Dennis. Kamu masih sangat lemah sekarang. Berhenti bicara sekarang. Biarkan aku melihat apa yang terjadi denganmu. Dennis berucap dengan ekspresi pahit, Tuan Yang, kamu tidak perlu memeriksaku. Tuan Kota Wu telah menemukan banyak dokter ajaib untuk memeriksaku. Aku tidak akan hidup beberapa hari lagi. Ini mungkin takdirku. Setelah beberapa saat, Jerry juga mendapat gambaran kasar tentang cedera Dennis. Untungnya, dia kembali tepat waktu dan mampu menyembuhkannya. Namun, Dennis sudah menyerah. Dia meraih tangan Jerry lagi dan memanggil putrinya ke depannya. Tuan Yang, ini putriku, Wanda. Aku ingin memohon sesuatu padamu sebelum mati. Tolong bantu aku menjaga putriku. Biarkan putriku tinggal bersamamu mulai sekarang. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia sangat berbakat dan pintar. Selama Tuan yang membinanya dengan baik, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Tolong Tuan Yang, tolong berjanjilah padaku bahwa selama putriku bisa menjadi muridmu, dia akan memiliki kesempatan untuk membantuku membalas dendamku. Setelah Dennis selesai berbicara, sebelum orang lain dapat berbicara, dia meletakkan tangan Wanda ke tangan Jerry. Bersambung.